Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Baik, alhamdulillah baik. Oke, mungkin sebelum kita mulai kelas pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Mungkin kita mulai baca dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Mas Fabian, terus Ali Usman, Mas Bayu, Mas Salman. Nggak hadir Mas Salman. Ada yang tahu nggak? Diajak orang tuanya Keluar kota. kawin lagi. Oh, kawin lagi. Aduh. Mas Anhar hadir. Oke, jadi hadir semua ya kecuali Mas Salman ya. Nah, masih pada ingat nggak kemarin kita belajar apa? Pada lupa ya. Kalian pasti di rumah nggak belajar ya? Harusnya kita itu, harusnya belajar bahasa Inggris juga. Ya emang belajar olahraga juga bagus, tapi belajar bahasa Inggris juga bagus. Jadi jangan lupa ya kalau di rumah kita harus belajar membaca lagi materi yang udah diajarin di sekolahan agar tidak lupa. Jadi materi minggu lalu kita bahas tentang introduction dan greetings ya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas yang baru lagi nih, yang seru lah. Jadi kalian tahu nggak tadi malam kalian tidur jam berapa? Jam 1 malam. Pada ngapain? Pusreng. Aduh, jangan gitu. Anak-anak nanti tidurnya jam 8 lah cukup. Jangan sampai jam 1. Kalian kan masih kecil. Kalau Mas Anhar jam berapa Mas Anhar? Nah, kalau tadi tidurnya jam 1, kalian bangunnya jam berapa? Jangan-jangan nggak sholat subuh ya? Kelihatan mukanya. Sholat subuh nggak? Tadi bangunnya jam berapa? Jam 8 Pak. Jam 8? Jam 7 sholat subuh. Oke, jadi misal ada orang asing, orang bule nanyain ke kalian, tadi malam bangunnya jam berapa? Kalian bisa jawabnya nggak pakai bahasa Inggris? Bisa Pak. Bisa. Tadi malam coba tidurnya jam berapa Mas Ali? Aduh, kelamaan dong. Maka dari itu kita hari ini akan belajar bagaimana sih caranya telling the time atau menyampaikan waktu dalam bahasa Inggris. Tujuannya apa? Tentunya tujuannya untuk agar bisa paham dan mengimplementasikannya atau menyampaikannya. Misal nanti ditanya, kan kalian kan habis ini kan nanti di bulan depan bakalan study tour ke Bali ya. Nah, ke Bali itu kan banyak bule. Nah, kalian barangkali tanya, ini jam berapa? Biar bisa jawab, biar nggak malu-maluin sekolah lah. Oke, jadi tujuan pembelajaran hal ini udah jelas ya, simple banget. Kemudian mungkin kita next saja ada vocabularies atau kosakata tentang telling the time ini. Mungkin bisa dibacakan Mas Anhar? Semuanya atau? Ya, semuanya, satu persatu. Yang lain ikutin ya, satu persatu. Oke. Yang pertama ada after, itu sesudah. After itu sudah. Kemudian Before, sebelum. Kemudian O'clock, tepat. o'clock tepat. Pas lebih. Lanjut Mas Anhar. Kurang. A half setengah. A quarter seperempat. Oke, jadi ini adalah beberapa kosakata yang nantinya akan sedikit banyak bergunalah untuk bagaimana sih cara menyampaikan dan memberitahu waktu. Kemudian nextnya ada ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Jam, tapi jam apa? Jam kosong. Ya, jadi kalau teman-teman ingat di jam dinding itu ada 2 jarum. Jarumnya apa aja? Panjang dan pendek. Nah, yang panjang itu jarum apa? Menit. Yang pendek? Yang pendek apa? Yang pendek. Pendek jarum jam. Jadi kalau yang panjang itu gunanya untuk nunjukin menit, kalau yang pendek nunjukin
jamnya. Nah, untuk membaca jam dalam bahasa Inggris ada beberapa aturan. Yang pertama itu aturannya kalau jamnya tepat atau jamnya nggak lebih nggak kurang atau jarum panjangnya itu nunjukin di angka 12, maka kita jawabnya pakainya o'clock. Nah, misalkan jam 7 tepat berarti 7 o'clock. Nah, kemudian kalau jam panjangnya itu di angka 6 atau di angka 30 menit, maka kita pakainya a half. Pakainya apa? A half. Misal kita bilang jam 7.30 atau setengah 8, maka kita bilangnya bukan seperti itu ya teman-teman ya. Kita kalau baca jam dalam bahasa Inggris, kita baca menitnya terlebih dahulu sebelum jamnya. Jadi kalau kita baca 7.30, kita bacanya a half past 7. Kan tadi past itu lebih ya. Nih kalau di sini berarti kalau jamnya di antara 12 ke 6, berarti kita pakainya past. Nah, kalau antara 6 ke 12, berarti kita pakainya to. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, selain a clock dan a half, ada lagi a quarter. A quarter itu kalau jamnya nunjukin seperempat, yaitu di angka 3 atau 9. Mungkin ya paham nggak teman-teman? Lumayan, Pak. Lumayan. Paham nggak Mas Bayu? Kelihatannya masih agak bingung. Iya. Belum sih, Pak. Belum. Oke, mungkin sambil berjalan lah ya kita bisa paham lah ya. Sebelum kita masuk ke latihan, mungkin ini ada beberapa. Jadi di dalam bahasa Inggris itu ada beberapa pertanyaan tentang jam yang sering diungkapin oleh seseorang. Pertanyaan pertama itu yang tipenya untuk menanyakan waktu saat ini. Jenis-jenis pertanyaannya mungkin bisa dibacakan Mas Ali yang atas 3 itu. Time is it? Kemudian Time. Kemudian You tell me time please. Nah, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang jenis seperti ini, yaitu menanyakan ini jam berapa sih, jam berapa sekarang, itu kita jawabnya pakai it is or it's. Jadi jawabnya misal kita di jamnya adalah jam 5 kurang 10 menit, maka kita jawabnya it is 10 to 5. Kemudian untuk jenis pertanyaan yang kedua yaitu untuk menanyakan spesifik event, waktu untuk melakukan sesuatu, misalnya waktu untuk kapan sih kalian berangkat sekolah, jam berapa sih kalian tidur. Nah, untuk itu kita pakai jenis pertanyaan yang di bawah. Mungkin bisa dibacakan Mas Fabian. Yang mana, Pak? Yang 3 bawah itu, yang bingung. Ya. Yang pertama, what time was the train to Solo Reapel? Kemudian When was the class start? Kemudian What time do you go to bed? Oke, kita baca bareng-bareng ya biar sambil melatih pronunciation kalian juga, yaitu pelafalan agar nggak malu-maluin lah kalau ketemu bule di Bali nanti. Yang pertama itu what time does the train to Solo leave? What time does the train to Solo leave? Nah, kemudian yang kedua ada when does the class start? Kemudian yang terakhir ada what time do you go to bed? Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan macam ini kita pakainya yang jawaban yang ini, yaitu menggunakan at tambah jamnya. Jadi kalau kita mau jawab when does the class start, jam berapa kelas dimulai, kita pakainya the class starts at 8 o'clock. Kelasnya dimulai jam 8. Mungkin kalau kita materi-materi terus nggak seru ya, kita latihan saja. Nah, ini tahu kan ya gambar apa? Gambar jam. Nah, jamnya ini nunjukin pukul berapa? 6. Pukul 6. Nah, kalau 6 itu bahasa Inggrisnya apa? 6-nya dulu Mas Ayu. 6 o'clock. Nah, apakah benar teman-teman ini 6 o'clock? Oke, benar ya. Nah, cara bacanya gimana 6 o'clock? Nah, kita tirukan bareng-bareng. 1, 2, 3. 6
6 o'clock. 6 o'clock. Nah, udah paham ya kalau jamnya jam 6 tepat kita pakainya 6 o'clock. Bukan 6 o'clock ya teman-teman, pakainya 6 o'clock. Tolong fokus dong, attention please. Nah, oke, next. Ini jam berapa Mas Bayu? Pakai bahasa Indonesia dulu. 2:30. Nah, Mas Anhar bisa nggak 2:30 itu bahasa Inggrisnya apa? Half. Pas tuh. Bener nggak teman-teman kira-kira? Nggak tahu. Oke, kita cek ya. Half past two. Bener ya Mas Anhar? Nah, cara bacanya gimana? Half past two? Kita dengerin dulu. Nah, coba sekali lagi. Half past two. Coba diturunin teman-teman. Half past two. Oke. Kemudian next. Ini ada jam susah ini. Silakan mungkin yang mau jawab. Mas Ali mungkin Mas Ali. Mas Ali dulu. Nanti ada satu lagi Mas Fabian. Mas Bayu tadi udah, tolong ya yang lain juga biar punya kesempatan yang sama. Mas Ali, coba baca ini jam berapa? Kalau jawabnya 12:15 boleh nggak Pak? Salah, kan itu cara yang jadul, cara yang nggak keren. Nah, cara yang keren tadi pakai aturan-aturan yang tadi udah Bapak jelasin. Apa tadi? Quarter, past 12. Apakah benar quarter past 12? Iya, betul ya, quarter past 12. Atau cara bacanya gimana quarter past 12? Quarter past 12. Kemudian mungkin ada lagi? Ya, ini yang terakhir Mas Fabian. Kira-kira ini jam berapa Mas Fabian? Pakai bahasa Indonesia dulu. 8 kurang 5 menit. Nah, kalau kurang kita pakai apa tadi? Tuh. Nah, kurang 5 menit berarti kalau 8 kurang 5 menit bahasa Inggrisnya 7 to 5 minutes. menitnya dulu Mas Fabian. Iya. Nggak apa-apa, kan kita masih belajar bareng-bareng. Jadi jangan membuli ya. Kita belajar bareng-bareng biar bisa sama-sama. Berarti 5 dulu berarti 5 to 8. Nah, apakah benar 5 to 8? Iya benar. Aplaus dong buat Mas Fabian. Kita hargai semuanya ya, karena kita masih belajar bareng-bareng. Nah, gimana sih cara bacanya 5 to 8? Kita dengerin, ayo. 5 to 8. Bisa diulang sekali lagi? 5 to 8. Mungkin latihannya cukup lah ya. Kita sekarang challenge dong. Kan kita anak-anak muda sekarang kan sukanya challenge ya, yang challenging, yang menantang. Ya, itu salah satu panutan kalian ya mestinya. Oke, jadi Bapak buka dulu challenge-nya. Bentar ya, Pak. Oke, kita seperti ini dulu teman-teman. Tenang teman-teman, tenang. Semuanya kondusif teman-teman. Nah, udah kelihatan kan? Kelihatan nggak? Nah, oke. Sebelum kita mulai challenge-nya, Bapak akan bagi ke dua kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok pertama Mas Ali dan Mas Fabian. Saya nggak boleh coba. Nggak mau, nggak boleh. Yang pertama ada Mas Ali sama Mas Fabian, dan kelompok kedua ada Mas Bayu sama Mas Anjar ya. Jadi jawab apa? Tugasnya ini kita saling tunjuk menunjuk. Jadi bukan seperti itu tunjuknya. Jadi kelompok satu akan nunjukin soal untuk kelompok dua, dan kelompok dua akan nunjukin soal yang harus dijawab kelompok satu. Seperti itu ya, paham ya? Oke, kita mulai dari kelompok satu dulu. Mau milih nomor berapa nih? Nomor satu.
12. Nah, silakan kelompok 2 jawab ya. Ini jam berapa? Quarter to one. Wah, bener ya. Gimana kelompok 1? Jawabannya bener nggak? Bener. Oke. Next ya. Kelompok 2 mau pilih nomor berapa nih? Kelompok 2 nomor 2. Siap-siap kelompok 1 jawab ya. Ini jam berapa? Nah. Silakan kelompok 2. Berapa? 7 o'clock. Bener nggak kelompok 2? Bener. Mau lagi nggak? Lagi. Nah, kelompok 1 silakan pilih nomor berapa? 9. Jawab ya kelompok 2 ya. Nah, ini jam berapa? Setengah berarti a half, past. Itu belum sampai jam 10 ya Mas Ayu. Itu masih setengah 10. Berarti cara bacanya past 9. A half past 9. Gimana kelompok 1? Bener gak? Bener. Kelompok 2 terakhir nih. Mau nunjuk nomor berapa untuk kelompok 1? 8. Yakin nih 8? Gak mau yang lain? Oke 8 ya. Kelompok 1 siap-siap. Ini jam berapa? Jam berapa Mas Ali? Silakan kelompok 1. 2 o'clock. Bener nggak kelompok 2? 2 o'clock. Bener ya. Jadi kita udah bisa nih jawab semuanya ya. Oke. Kita nggak cari pemenang, kita di sini cuma have fun. Jadi kita semua seneng ya. Teman-teman seneng kan tadi bisa jawab semuanya? Seneng. Kalau ada adanya ikut kuis di TV ya. Nah. Oke, mungkin untuk materi hari ini cukup di situ saja. Tapi sebelum Bapak tutup, ini ada tugas dong. Ada tugas agar kalian itu di rumah itu tetap belajar, tetap mengingat-ingat materi yang udah Bapak sampaikan, biar nggak kejadian sama kayak yang materi yang kemarin tadi udah ditanyain malah lupa. Jadi ini ada beberapa jam, nanti diisi jamnya berapa ditulis saja. Nah, tapi latihan sebetulnya itu bukan ini. Latihan sebetulnya itu ada di minggu depan, karena minggu depan kita akan praktis. Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang harus kita latih, kita ucapkan. Karena tulis saja tidak cukup, kalau walaupun kita bisa menulis, belum tentu kita bisa berbicara secara lancar. Mungkin sebelum kita akhiri materi hari ini, tadi ingat nggak kita belajar apa saja? Jam itu cara bacanya menit dulu atau jamnya dulu? Menit dulu. Kemudian untuk membaca jam setengah atau 30 menit berarti pakainya half. Kalau untuk 15 seperempat? Quarter. Kalau untuk yang tepat? Clock. Nah, oke, udah paham semuanya ya. Gimana teman-teman hari ini, bingung atau apa malah seneng pelajaran hari ini? Seneng ya? Kita belajar sambil bermain ya hari ini ya. Alhamdulillah. Ya, jangan seperti itu dong. Kita harus menghargai semua guru yang mengajar kita ya. Jangan membanding-bandingkan. Mungkin ada metodenya sendiri-sendiri masing-masing guru. Jadi sebagai murid kita harus menikmati saja alurnya sesuai yang diperintahkan oleh guru. Mungkin itu saja untuk hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.